days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview unit spesial ya dari PO Haryanto, yaitu HR169 dengan julukan Cadas Pangeran. Unit ini dibilang spesial kenapa? Karena cuman unit ini yang menggunakan bodi SR2 single glass generasi pertama. Ya, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626, dan sebelumnya punya Haryanto ini bis ini punya PO Duta Wisata Tangerang kalau tidak salah ya. Jadi langsung aja kita review di bagian depannya. Di sini yang saya senengin tuh di atasnya ini tuh ya, yang warna biru itu ada punuk dia karena SR2 generasi pertama. Ya mirip-mirip kayak Irizar lah menurut saya. Lanjut ke depan, karena bis ini generasi pertama, jadi lampunya ini masih lampu yang belum running ya. Ini udah diskota sama krunya. Ke bagian sini aja yang agak terang. Nah ya, di lampu sebelah sini nih belum running, dia masih LED. Di sini ada dua batok proyektor, dua nih generasi ini. Kalau nggak salah menjadi unit pertama yang menggunakan double proyektor ya di dalam bis Indonesia. Terus ini ada lampu sen, ada lampu DRL, dan di sini lampu fog lamp. Karena ini desain yang generasi pertama, dia belum yang facelift ya, jadi belum runcing. Jadi kalau kata saya sih lebih bagusan generasi yang ini. Di sini ada logo Mercy, dan di tengahnya itu ada list chrome ya, ini mempermanis, dan ada semacam tompel ya, dia itu buat nurunin ban serep. Terus di atasnya juga full dengan aksesoris ya, ada strobo dan segala macem ya. Spionnya juga gagah, bagus banget. Ke samping, bagian sampingnya ini karena masih menggunakan generasi yang pertama ya, dia itu selendangnya masih yang L gini. Kan kalau yang udah panorama itu kan selendangnya mirip kayak S-series ya. Ini masih generasi pertama, jadi selendangnya masih bentuk L. Di sini ada logo Menara Kudus, nomor lambung 169, dan ada tulisan PO Haryanto, PT-nya, dan menggunakan wayang Werkudara. Di sini juga pakai ring ya, nih ringnya OH1626. Pelek dan itunya ya, bonggol tengahnya itu ya 1626, cakep banget. Lanjut ke bagian belakang, di sini juga pakai dop dia. Oke, di bagian pintunya belakang ini dia masih menggunakan pintu full ya, hampir enggak full banget sih, mungkin hampir sampai ke atas ya, karena enggak nutupin banget. Dan di sini ada air intake-nya. Di bagian belakang juga, karena ini masih menggunakan SR2 generasi pertama ya, dia tuh belum ada lampu semacam lari-lari gitu ya, running lampu di belakangnya itu tuh belum ada. Dan ini masih belum ada kisi-kisi grill juga. Ini ada tulisan PO Haryanto, PT-nya. Untuk bagian belakang ini juga ada lampu DRL. Ya sebenarnya bukan lampu DRL ya, macam lampu kota ini, tapi ini dialih fungsiin sebagai lampu rem. Ada lampu SR2-nya juga, dan nah di bagian atas ini dia mirip kayak ada spoiler gitu ya. Ini cakep banget bagian belakangnya. Di bawah, di bagian dalam sini itu ada mesin OM906 LA 6374 cc ya, tentu saja 260 horsepower karena ini kan 1626, artinya itu 16 ton 260 horsepower, dan sudah dilengkapi dengan air suspension. Untuk air suspensionnya sendiri ada di bagian dalam sana ya, nggak kelihatan sih.
Ya ini masih ada stiker bekas punyanya Duta Wisata ya kalau misalnya dilihat langsung sih. Oke, kita ke bagian dalamnya aja. Oh ya, for your information, bis ini melayani saat ini ya untuk rute Bandung Bojonegoro via Sumedang ya. Ini masih belum full tol Trans Jawa, jadi masih via Sumedang, terus Cirebon dan berakhir di Bojonegoro ya. Kayak pasti lewat Semarang, Kudus, Lasem dan lintasan-lintasan lainnya. Oh ya, sama bagasinya ini dijamin pelong lah, karena di dalam ada kru sedang istirahat ya. Kita langsung aja naik ke ini, ke bagian dalamnya. Kita naik dari belakang. Di belakangnya sendiri ini ada toilet ya. Dia langsung ada toiletnya. Ya, untuk toiletnya sendiri. Nah, ada saya. Halo. Ngeblur ya. Nah, sip. Ada toilet ya untuk buang air kecil aja sih. Di belakangnya ini juga ada kandang macan untuk kru istirahat. Nasib. Dan untuk seatnya sendiri ini menggunakan Aldila. Dia ini Aldila 30 seat ya, Aldila yang biasa sih, cushion biasa, dilengkapi dengan ini ada selimut bed cover ya. Tuh, ini di atasnya juga ini ada bagasi. Ya, ada speakernya juga untuk audio system. Fasilitasnya apa aja selain tadi selimut ya, pasti ada leg rest. Ini udah dilengkapi dengan leg rest dan reclining seat. Lanjut lagi, di sini kayaknya dulu ada bekas TV ini. Sayang banget ya dicopot. Ada pintu darurat juga di atas. Untuk ngecas di bagian depan tadi sih ada ya. Ini untuk grill kisi-kisi AC-nya. Lanjut lagi ke depan. Ya, ini untuk yang merasa pengen naik SR2, mungkin kalau konfigurasinya agak mepet, pilar ini menurut saya sih agak lumayan terganggu sih ya. Soalnya kalau kita duduk di kursi nomor 2, ini pandangannya kurang luas, tapi kalau duduk di kursi nomor 1, ini pandangannya cukup luas. Dan di depan ini ada TV, mungkin ukurannya 40 inci ya. Terus ada jam, ada spion juga buat di dalam. Ini ada kursi CDCB, dan ini adalah bagian kokpitnya. Karena ini masih generasi yang paling awal banget, juga dashboardnya masih ya tipikal SR2 sama SR1 ya, waktu itu masih bareng ya, mungkin mirip-mirip. Dan karena ini menggunakan versi OH1626, tentu dong setirnya Mercy. Cuma ini masih yang mungkin dibilang generasi kedua ya. Ininya masih kuning, dia di dalam ininya masih kuning, tapi setirnya sudah palang 4. Cakep sih palang 4. Di sini ada tombol-tombol. Ada tombol-tombol buat lampu ya. AC-nya menggunakan Denso, ada buat angin rem, klakson. Ya, ini buat MID di dalam, ini buat lampu-lampu, dan di sini ada entertainmentnya ya, untuk masukin ya semacam video atau musik ya. Di bagian sini juga ada laci khusus untuk driver dan naro-naro, dan di sini juga ada. Untuk OBD-nya ya, oh ya, ini ada kotak sikring di sini. Kan biasanya 1626 itu kan karena udah elektrikal, biasanya ada yang ditaruh di atas, ada juga yang ditaruh di bagasi di bawah. Cuman ini ditaruh di atas. Sisanya sih sama. Di sini ada buat ngecas. Tapi sayang banget ini unitnya like-nya udah nggak ada ya. Jadi nggak ada buat lampu-lampu malam yang bisa muter-muter itu sih. Cuman di sini ada strip LED ya, lumayan untuk menemani. Mas, ngapain Mas di sini Mas? Nonton Kirby. Oh. Jadi ngikut ke Bojonegoro Mas? Hah? Ikut ke Bojonegoro? Insya Allah. Ya oke. Ya, ini ada teman saya Remy. Ya, oke lah. Ya, di bagian depan sini ya ini bisa buat naro ya sesuatu lah untuk kru, seperti botol minum dan segala macam. Di sebelah sana juga ada handrem. Di sini ada handrem sama buat tuas lampu doang sih. Selebihnya sama. Ini menggunakan ada pintu daruratnya. Ini untuk bagian dari ininya. Ya, ini seat Aldila. Ya, Aldila biasa sih kata saya sih. Ya, cukup lumayan enak. Untuk perjalanan lumayan jauh sih cukup enak. Nah, ini untuk bagian interior dari bagian depannya.
Ya mungkin ini salah satu perdebatan juga ya. Katanya single glass mas, kok ini di blok mas. Ini kalau sebenarnya kalau jujur emang untuk sebuah single glass ini agak lumayan mengganggu. Cuma di Bojonegoro itu kan panas kalau lagi jalan. Ini nggak ada sunscreen dia. Ya karena sunscreen yang sebelah sana bawaan laksananya tuh nggak ada. Jadi ini di stiker blok ini supaya nggak panas. Dan lumayan membantu itu. Saya sendiri ngomong sama krunya ini dulu sebelum di blok ini lumayan panas kalau jalan dari Bojonegoro itu agak lumayan silau. Jadi ya memang sih fungsi sama estetika itu bertolak belakang. Jadi kalau misalnya ya ini sebenarnya enak bisa buat dilihat ke jalan juga kalau misalnya Anda duduk biasa seperti ini tuh bisa. Cuman emang nggak terlalu full banget itu untuk nikmati. Cuman ini single glass sampingnya ini luas, dia lebar. Ya karena masih satu generasi mungkin sama All New Legacy ya, di sana itu juga masih di blok, cuma sayangnya di situ aja. Tapi generasi single gas rata-rata sih memang begitu. Jadi untuk masalah stiker blok ini menurut saya sih ya memang sih antara fungsi dan estetika itu emang agak bertolak belakang, tapi setidaknya bikin kru nggak silau itu ya oke lah. Oke, langsung lanjut lagi kita ke bawah. Ini spion, tangkai spionnya gagah banget ya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.